Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada malam ini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua, sebagian besar adalah para pemuda sepertinya, yang tuanya saya usia 48. 48. Mudah-mudahan kita semua semakin bisa merenungkan ayat-ayat Quran ini. Saudara-saudara, temanya yang disodorkan kepada saya itu sebetulnya tema yang berat, betul-betul berat. Tetapi kalau bicara mengenai bagaimana kita memahami Bani Israel, sebetulnya kalau dibandingkan dengan kita, sebetulnya kita bisa sama dalam arti kualitasnya. Jadi saya tidak perlu untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya membangun benteng dengan mereka. Tidak, kita harus bisa. Kenapa kita tidak bisa sama dengan mereka dalam arti kualitasnya? Karena selama ini yang kita bangun dalam ceramah-ceramah biasanya, Yahudi itu begini, Yahudi itu begitu. Saya kira sudah umum begitu. Kalau itu saya ulangi lagi, kita hanya istilahnya ya sekedar membangun kebencian dalam tanda kutip, sekedar itu saja. Kita tahu bahwa kaum Nasrani itu bahaya, iya. Kita tahu kaum Yahudi itu bahaya, iya, sesuai dengan informasi Quran. Tapi bagaimana kita ini mengetahui mereka sebagai adu, musuh kita, tetapi kita harus pede bahwa kita ini punya kemampuan. Jangan sampai karena kita tidak pede, yang kita alamatkan hanya itu bahaya, itu bahaya, itu bahaya. Jadi saya mohon maaf, malam ini tidak bicara mengenai ayat-ayat yang memberikan informasi bahwa Yahudi itu bahaya, Nasrani bahaya. Salah satunya tadi sudah saya bahas. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Iya. Dan itu ayat nas qat'i, bahwa mereka itu tidak akan rela sampai kita mengikuti agama mereka. Bukan agama, millah mereka, way of life mereka. Lam di situ kana yakunu sawfa yakunu. Mulai dari dulu, sekarang dan sampai yang akan datang, mereka tidak akan rela. Nah, kalau itu saya uraikan, sudah banyak diuraikan oleh para asatidz. Nah, yang penting di sini, bagaimana kita punya perasaan yang pede. Karena ayat ini sebetulnya ada di dalam kitab mereka. Ayat yang saya bahas ini ada di dalam kitab mereka, sehingga mereka itu punya kualitas. Kalau ayatnya sama, mereka punya kualitas,
Kenapa kita nggak punya kualitas yang sama? Sambil contoh ini. Ayat di sini dikatakan, wa il qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah tatkala telah berkata Rabb Tuhan kalian lil malaikah kepada seluruh malaikat atau kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau wahai ya Rabb akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami menurut para malaikat nusabbi, bertasbih, bihamdik, dan bertahmid, wa nuqaddisu lak, dan menguduskan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya Allah telah berkata, aku lebih tahu atas apa yang kalian tidak ketahui. Ini ayat Quran. Ayat Quran ini ternyata ada di dalam kitab yang disebut Torah. Ini kitab Torah. Anda bisa baca kan, dalam Quran ada berkali-kali disebut nama kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu jangan sekedar dibaca, tapi renungkan, kenapa Al-Quran menyebutkan nama kitab-kitab itu. Kita jarang sekali berpikir, kenapa ya di dalam Quran disebutkan nama kitab-kitab lain. Kenapa tidak cukup disebutkan Quran saja? Kenapa harus disebutkan nama kitab-kitab lain selain Quran? Ada berapa kitab yang disebutkan dalam Quran sebagai sampel? Minimal disebut Taurat. Kemudian disebutkan apa? Zabur. Kemudian disebutkan apa? Injil. Ya, kita ambil contoh sederhana. Dalam Quran misalnya, ada ayat dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 105. Disebutkan ayat yang sederhana ini. Ayat apa? Ayatnya sederhana, 105. Ada yang tahu? Ini nggak ada yang bawa Quran kayaknya. Ada, coba cek 105 surah 21, surah Al-Anbiya. Dan heran, kenapa terletak di surah Al-Anbiya? Kenapa? Artinya kan surah para nabi. Ayat 105. Sudah ketemu? Sudah. Apa bunyi ayatnya? Disebutkan dengan ungkapan yang sangat sederhana tapi mengandung makna luar biasa. Walaqad katabna fiz zabur. Dan sungguh, berarti Allah bersumpah itu. Dan sungguh, walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh telah termaktub, telah tertulis, walaqad katabna fiz zabur, termaktub, tertulis dalam kitab Zabur, min ba'd dzikr, setelah termaktub dalam adzikr, al-lauhul mahfuz. Apa bunyi teks yang termaktub di dalam kitab Zabur itu? Annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Pertanyaan sekarang, boleh nggak seorang muslim itu meragukan ayat Quran? Haram. Ya, betul. Saya imani juga. Seorang muslim tidak boleh meragukan satupun ayat Quran. Tidak boleh. Ya. Tetapi Quran itu bisa menjadi rekan dialog kita. Kalau Quran menjadi rekan dialog kita, kita bisa berkomunikasi dengan Quran. Pertanyaan begini, kenapa Allah bersumpah, bersungguh-sungguh dengan ungkapan walaqad, dan sungguh telah termaktub dalam kitab Zabur? Yang bicara seperti itu adalah Allah sendiri. Berarti ketika Allah bicara seperti itu ada dua konsekuensi. Ketika Allah berkata begitu, ternyata di dalam kitab Zabur tidak ada termaktub ayat itu, berarti Quran dusta. Betul nggak? Tapi kalau terbukti ada, berarti Quran benar. Berarti ada dua konsekuensi kan? Iya kan? Jadi memang betul Quran itu untuk semua manusia, dan manusia berhak mengujinya. Seakan-akan Allah berkata begini, kalau aku bersumpah dalam kitab Zabur tidak ada ayat seperti itu,
kamu bisa meragukan. Tapi kalau ada konsekuensinya, kamu harus mengikuti Quran. Begitu kan? Ya. Kita kan boleh bertanya, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berada pada dua posisi. Kalau benar, Allah benar. Kalau tidak, berarti Quran clear. Dan memang betul, jawabannya betul. Ketika Allah berkata walaqad, dan sungguh, ternyata dalam kitab Zabur sampai hari ini itu masih ada. Sampai hari ini. Di mana itu? Memang tidak disebut Zabur, disebutnya Mizmor, karena bahasanya bukan bahasa Arab. Kalau Quran kan menyebutnya Zabur. Bahasa Nabi Daud dalam bahasa Ibrani itu disebut David Melech Yehudi. David itu raja orang Yahudi. Mereka menyebut nama Daud itu David alaihissalam, atau kita menyebutnya Daud alaihissalam, ya kan? Kalau bahasa kita assalamualaikum, mereka menyebut salam alaikum. Jadi kita menyebut assalamualaikum, orang Yahudi sampai kini sekarang di Israel menyebut salam alaikum. Kita menyebut ini ya, mereka menyebut ya. Kita menyebut ini itu ras, mereka menyebut rosh. Kita menyebut region, mereka menyebut regen. Kita menyebut al-bait, mereka menyebut habay. Kita menyebut as-sa'ah, mereka menyebut has-sa'ah. Jadi banyak kemiripan, karena memang antum itu masih satu gen dengan mereka. Satu gen, tahu satu gen? Karena nenek moyangnya satu. Kita menyebut Ibrahim alaihissalam, mereka menyebut Abraham alaihissalam. Artinya apa yang menjadi kapasitas mereka kita bisa punya. Jadi sekali lagi, ayat ini menjadi sebuah bukti. Ternyata di dalam kitab ini Zabur disebutkan ayat yang berbunyi begini: Shadiqin yiruthu eret wa yiskinu la'at alaiha. Shadiqin bahasa Arabnya as-sadiqun atau as-sadiqin. Apa artinya? Orang-orang yiruthu eret, mereka mewarisi eret. Kalau bahasa Arabnya al-ard, mereka akan mewarisi bumi. Kalau begitu dalam Quran sama nggak? Sama. Artinya apa? Quran itu sebagai kesinambungan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya tidak salah bila kita diwanti-wanti di dalam ayat Quran, kuntum khaira ummah. Kamu itu sebaik-baik ummah. Kalau itu sebaik-baik ummah, konsekuensinya apa? Kita harus menjadi lokomotif peradaban. Kalau menjadi lokomotif peradaban, maka sebetulnya umat terdahulu juga menjadi lokomotif peradaban dulu. Makanya mereka disebut dengan sebagai umat Habaib. Jadi umat perjanjian. Orang Yahudi itu karena merasa dirinya sebagai umat perjanjian harus menjadi peletak dasar peradaban. Mereka punya pemahaman seperti itu. Makanya disebut umat pilihan, gitu kan? Apa itu umat pilihan? The chosen people, umat pilihan. Kita pun umat pilihan sebetulnya. Cuma kita itu tidak sadar kalau kita umat pilihan. Quran kan mengatakan kuntum khaira ummah. Kuntum, kamu semua itu adalah sebaik-baik ummah. Makanya ketika dikatakan ayat misalnya yang termaktub dalam ayat 30 Al-Baqarah itu, di dalam Taurat pun juga disebutkan ayatnya sama. Tapi bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Ibrani. Makanya disebut kita menyebutnya Taurat. Tahu tidak? Kosakata Arab kalau tidak ketemu akar katanya dalam bahasa Arab, berarti itu ajam atau Arab. Kalau kosakata Arab, misalnya kita tahu kata at-Taurat, itu asli bahasa Arab atau bukan? Bukan. Sebab kalau asli bahasa Arab pasti ketemu akar katanya. Sekarang cari akar katanya apa? Nggak akan ketemu. Kalau masjid, nah itu bahasa Arab dari kata sajadah. Majelis dari bahasa Arab jalasa. Tapi Taurat dari kata apa? Nggak ketemu aja.
aja. Dan itu dibuktikan dengan sejarah bahwa Taurat bukan diturunkan kepada nabi bangsa Arab, tapi diturunkan kepada nabi bangsa Israel. Siapakah dia? Musa. Yang menerima Taurat kan Musa. Sekarang cari akar kata Musa dalam bahasa Arab. Nggak ketemu. Dari kata Moshe, bahasa Ibrani-nya Moshe, menerima kitab Torah. Ketika dicari akar katanya Torah, itu dari kata Or. Or itu artinya apa? Kalau bahasa Arabnya nur, cahaya. Orang yang mengajarkan Torah, kayak saya misalnya sebagai pengajar Torah misalnya, atau pengajar apapun, disebut more. Tindakan mengajar itu disebut yara. Bendanya disebut Torah, sifatnya memiliki or. Makanya tidak salah bila antara Quran juga disebut sebagai nur, Torah juga disebut nur, artinya cahaya. Dan kalau sudah tahu begitu, apa yang terdapat dalam Torah mirip dalam Quran ini. Mengenai apa? Apa yang dikatakan dalam Sefer Bereshit. Sefer Bereshit itu kalau bahasa Arabnya Sifr Ta'win. Tahu Sifr Ta'win? Pernah nggak tahu Alkitab bahasa Arab? Pernah tahu? Alkitabul Muqaddas pernah tahu? Jangan-jangan kita yang ada di sini di Arab sana dikiranya Muslim semua ya? Di Timur Tengah. Tidak, di sana itu bukan hanya Muslim, non-Muslim ada. Mau yang Yahudi ada, mau yang Nasrani di Mesir terutama besar, dan di Lebanon juga banyak, di Syria juga. Itu ada yang Nasrani, ada juga yang Hindu. Heran juga ya, ada orang Arab tapi agamanya Hindu. Iya, yang dipakai adalah Bhagavad Gita Nasidul Maula. Apa itu Bhagavad Gita? Ya Bhagavad Gita, tapi Nasidul Maula, nyanyian ilahi. Iya, misalnya qala Krishna li Arjuna, telah berkata Krishna kepada Arjuna, hakada wa kada. Begitu ada. Saya punya kitabnya. Saya pernah tes case itu, saya bawa kitab itu, dikiranya ini kitab tulisan ulama siapa? Ulama siapa? Ini kitabnya orang Hindu tapi dalam bahasa Arab. Nah, yang termaktub dalam kitab Torah itu bunyinya begini. Wa yomer Elohim, dan telah berkata Elohim. Jadi kalau Elohim itu kalau bahasa kita sama dengan ilah, atau lebih tepatnya Allah. Wa yomer Elohim, Na'ase Adam bethalminu kedmutinu. Wa yibra Elohim et ha-Adam bethalminu bethalem ha-Elohim. Kalau diterjemahkan begini. Dan Tuhan berfirman, aku akan menjadikan seorang khalifah yang seperti aku be'eretz, di muka bumi. Sama nggak bunyi ayatnya dalam Quran ini? Mirip nggak pesannya? Sama. Hanya saja yang satu bahasa Ibrani, yang satu berbahasa Arab. Nah, inilah yang menjadi titik poin. Kenapa kita harus dalam arti membaca mereka itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok kita tidak bisa? Sebetulnya bisa. Kita itu bisa menyaingi untuk menjadi pembangun peradaban, itu bisa. Tapi jangan sekedar bicara mengenai aspek politiknya ya. Kalau aspek politik memang betul itu masalah. Antara Israel Palestina itu ibarat air dan minyak. Tahu? Air dan minyak. Di Israel dan Palestina itu ibarat air dan minyak, tidak bisa dipertemukan. Dan kita harus berpihak kepada Palestina. Iya, itu benar. Tapi kalau hanya sekedar itu dan berhenti di situ, kita nggak bisa punya kelebihan apa-apa. Tahu maksud saya? Itu analisa politik begitu, bahwa kita ini terdalimi. Secara politik kita ini lemah. Apalagi karena ya ini aspek politik global, karena ada dua kubu besar ya, kubu barat dan kubu timur. Kalau timur ya diwakili oleh Rusia dan China, kalau kubu barat diwakili oleh Amerika. Makanya kalau penjelasan dari guru saya, beliau menjelaskan ada periode pertama yang disebut sebagai periode Pak Britannica, itu yang paling awal. Pak Britannica itu artinya kembalinya orang-orang Yahudi ke wilayah Israel dari
peristiwa Hasowa atau Holocaust. Tahu Holocaust? Pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa itu. Nah, itu yang disebut sebagai Pak Britannica. Apakah sampai sekarang sudah berhenti Pak Britannica itu? Enggak, terus mereka akan datang. Terus akan datang. Tidak akan berhenti. Dan itu ditindaklanjuti dengan Pak Americana. Pak Americana itu apa? Pembangunan yang disebut sebagai Israel Raya itu. Dari soal ekonomi dan sebagainya, dan itu disupport langsung oleh Amerika. Dan yang terakhir sudah terjadi sekarang, apa yang disebut dengan Pak Judaika. Pak Judaika itu ibu kota Israel sekarang di mana? Di Yerusalem, bukan Tel Aviv. Tinggal menunggu kedatangan akhir zaman saja. Itu sudah terjadi, sudah terjadi. Nah, kalau sekedar berhenti di situ, kita nggak bisa berubah kecuali kita membangun kekuatan. Salah satu membangun kekuatan ya membangun peradaban ini. Bagaimana caranya? Dalam semua sisi ya, bukan sekedar membangun peradaban, membangun gedung-gedung bercakar langit itu, bukan sekedar itu, tapi membangun peradaban dalam arti keseluruhan secara komplek. Dan itu amanahnya jelas itu. Dari kata ini loh, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu atas apa yang kalian tidak ketahui. Kalau begitu jawaban Allah kepada para malaikat, malaikat itu punya pengetahuan tidak? Punya pengetahuan. Tapi pengetahuan Allah lebih kuasa. Nah, coba bayangkan. Di sini yang diciptakan itu bukan malaikatnya, tapi Adam. Kalau mereka menyebutnya Adam. Itu beda dengan para malaikat. Kalau malaikat itu diciptakan dari menurut mereka. Sedangkan kita diciptakan, dalam referensi kita diciptakan dari apa? Nur. Iya, sama. Jadi cara mereka menyebut hamal akhim. Kalau kita menyebut al-malaika, mereka menyebut hamal akhim, para malaikat. Dan salah satu contoh para malaikat itu adalah Gabriel. Kita menyebutnya apa? Jibril. Dalam Quran ada qiraah sab'ah, ya. Bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabrail. Kalau dibaca Jabrail, dibaca Jibril itu boleh. Dalam Quran ada qiraah sab'ah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tetapi mereka menyebutnya bukan Jibril atau Jabrail, tapi disebut dengan Gabriel. Tapi akar katanya sama. Begitu juga nama Mikail. Mereka menyebutnya Mikhael. Berarti dari apa? Dari atau nur, cahaya. Tapi mereka ini makhluk-makhluk yang punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Nah, kalau mereka makhluk yang punya pengetahuan, Allah juga punya pengetahuan, Adam itu juga punya pengetahuan. Kenapa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Cuma di sini ada pesan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu atas apa yang kalian tidak ketahui. Kalau dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Spanyol dikatakan Jose vosotros os sabies. Aku sebetulnya lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Jadi intinya begini, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa persoalan politik itu menyebabkan terkadang kita ini membangun tembok yang seakan-akan kita lupa diri bahwa kita harus punya kekuatan. Kekuatan itu yang tidak kita kembangkan. Kekuatan itu yang tidak kita tumbuh kembangkan. Sehingga kita terlena hanya sekedar mengatakan mereka itu musuh kita, mereka itu musuh Allah, mereka itu nanti akan pada akhir zaman akan diluluhlantahkan oleh kaum muslimin. Iya, tapi kalau sekedar itu hanya imagery. Kalau bahasakan saya, imagery itu apa? Hanya membangun ketakutan, tapi tidak mengembangkan diri. Pertanyaannya, kita sudah membangun peradaban kita belum? Kita stagnan atau bergerak? Stagnan. Kita
kita nggak bergerak. Seharusnya kalau kita mau bergerak, mereka punya ayat seperti ini, kita juga punya ayat seperti ini. Mereka bergerak, kita tidak bergerak. Berarti yang salah siapa ini? Kita harus bergerak. Bagaimana cara bergerak? Bangunlah peradaban ini bahwa kita ini punya pengetahuan dari warisan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama itu. Itu bahasa simbol bahwa kita harus membangun peradaban itu. Dan ini bahasa Quran sederhana sebetulnya, tapi kejadian yang menjadi fakta real. Apa yang diperingatkan malaikat terjadi nggak? Bahwa mereka nanti anak cucu Adam itu akan menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Betul nggak? Mereka akan menumpahkan darah. Baru selang satu generasi, ketika Adam dicipta, punya keturunan yang bernama Qabil dan Habil, ada terjadi pertumpahan darah. Ada. Yang ngomong begitu sebelumnya siapa? Para malaikat. Dia tahu karena dia punya pengetahuan, dan pengetahuan itu diberikan. Sebagaimana Adam juga punya pengetahuan, tapi pengetahuan Adam lebih dahsyat dari pengetahuan para malaikat. Jadi ini bedanya antara kita dengan orang Yahudi. Kalau kita dengan para malaikat itu, kita merasa pede bahwa kita itu lebih mulia daripada para malaikat. Kalau mereka juga sama, mereka punya keyakinan para malaikat itu lebih rendah daripada mereka sendiri. Sampai malaikat itu diajak bertengkar dalam persoalan sama antara Gabriel dengan Mikhail. Itu ceritanya panjang, saya nggak perlu cerita. Tapi yang jelas, memandang para malaikat itu kelas sekian. Kalau mereka lebih mulia, karena memang mereka sebagai the chosen people, umat pilihan itu. Nah, kalau disebut sebagai the chosen people atau umat pilihan, karena dasarnya sama. Dasarnya itu Adam sebagai res haaretz, pemimpin di muka bumi. Pemimpin di muka bumi. Nah, karena mereka disebut Benai Adam, anak keturunan Adam, memiliki kapasitas seperti Adam. Jadi sekali lagi, kalau bicara orang Yahudi, mereka itu sebetulnya bangsa yang dilaknat karena menyalahgunakan pengetahuan itu. Karena mereka merasa paling mulia, paling super, paling dipilih oleh Tuhan. Nah, masalahnya jangan punya pemahaman begini. Nah, Tuhan mereka sama Tuhan kita itu beda. Ada nggak di antara kita di sini yang punya pemahaman Tuhan mereka dengan Tuhan kita itu beda? Tuhan kita dengan Tuhan mereka beda atau sama? Sama. Mereka bertauhid atau musyrik? Bertauhid. Dalam arti apa? Percaya pada apa? Satu Tuhan. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Tauhidnya itu sama. Hanya kiblatnya yang beda. Nanti saya jelaskan di situ. Jadi kita dengan mereka itu percaya pada Tuhan yang sama, tauhidnya sama, kiblatnya yang beda. Kalau kita, kiblatnya itu berapa? Dua. Kiblat kita ini dua. Pertama, kiblat di Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Haram. Masjidil Aqsa itu bukan kiblat yang salah, tapi kiblat yang sudah apa? Sudah tidak berlaku. Bukan kiblat yang salah, kiblat yang sudah tidak berlaku. Yang masih berlaku adalah kiblat di Masjidil Haram. Nah, sementara mereka itu memahami kiblat yang masih berlaku itu kiblat di Masjidil Aqsa. Sedangkan kiblat Makkah itu kiblat yang benar, tapi bukan bagian dari agama mereka. Nah, ini masalahnya. Jadi bukan berarti Makkah itu salah, enggak? Iya betul. Sama seperti kita, Al-Aqsa itu bagian dari syariat Yahudi enggak? Syariat Islam enggak? Sekarang? Enggak, karena sudah tidak berlaku. Maka nanti itu ada ayatnya, saya tunjukkan. Ya, ini ya.
Nyala Ustaz. Ini yang disebut sebagai huruf Ibrani. Ini yang disebut sebagai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu cirinya ditulis dari kanan ke kiri, sama dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu memiliki akar kata 3 huruf. Sama seperti bahasa Arab, punya akar kata 3 huruf. Cara melafalkannya hampir sama seperti bahasa Arab. Ini huruf alif. Bahasa Arabnya apa? Kira-kira alif. Ini huruf B. Bahasa Arabnya ba. Ini huruf nun. Bahasa Arabnya nun. Ini huruf ain. Bahasa Arabnya ain. Ini huruf waf. Bahasa Arabnya waw. Ini huruf resh. Bahasa Arabnya ra. Ini huruf alif. Bahasa Arabnya apa? Alif. Alif. Saya baca ya. Ibn Aizra. Ibn Aizra. Aizra bahasa Arabnya Uzair. Bahasa Arabnya Uzair. Bahasa Ibraninya Aizra. Jadi itu namanya memang terjadi pergeseran antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Mudah-mudahan di sini karena banyak orang Madura di sini kan ada ya. Di sini kan Madura banyak ya. Orang Jawa juga banyak. Orang Jawa dengan Madura itu dulu satu keluarga enggak? Dulu. Iya, nenek moyangnya satu. Sama seperti orang Arab. Bani Adam dari kalangan Bani Ismail dengan Bani Adam dari kalangan Bani Israel itu satu keluarga. Dari mana? Dari Abraham. Sambil contoh ya. Ini pintu orang Jawa itu menyebutnya lawang. Orang Madura menyebutnya labeng. Betul nggak? Orang Madura menyebutnya labeng. Benar Madura kan itu? Benar. Sama orang Madura kan itu? Benar Madura benar. Jadi kalau pintu bahasa Maduranya itu labeng, bahasa Jawanya lawang. Jadi antara W huruf bilabial dengan huruf B itu masih satu apa namanya artikulasi makhrajul huruf kalau bahasa Arabnya itu. Orang Arab dengan orang Yahudi sama, itu satu keluarga. Makanya cara mengucapkan mirip. Bahasa Arab misalnya Ismail, mereka menyebutnya Yishmael. Kita menyebutnya Ibrahim, mereka menyebutnya Abraham. Kita menyebutnya Ishak, mereka menyebutnya Yitzhak. Makanya kalau mereka berdoa, kalau kita menyebutnya sholat, mereka menyebutnya slota. Nah, ya kan? Slota dengan sholat. Kita menyebutnya apa istilahnya? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Mereka menyebutnya bukan surah, tapi surta. Nah, jadi ini contoh Ezra. Nah, ketika bicara mengenai apa? BR lahan. Nah, bahasa Arabnya itu apa? Bi'r. Tahu bi'r? Ma makna bi'r? Bi'r sumur. BR lahai artinya sumur kehidupan, sumur hidup. Ini bicara konteksnya ringkas saja begini. Hagar, kalau kita menyebutnya Hajar. Hajar itu harus pergi dari rumah karena ada ya biasa. Pernah tahu kisahnya antara Sarah dengan Hajar. Jadi Hagar pergi, kemudian di situ Hagar di padang gurun itu bertemu dengan Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai bahasa kita itu malaikat Tuhan. Ini manusia perempuan luar biasa. Manusia perempuan luar biasa yang statusnya mirip seperti Sayyidah Maryam. Bukan seorang nabi, tapi dia seorang perempuan, tapi bisa bertemu dengan malaikat. Dan itu bukan hanya di cerita yang termaktub dalam Sahih Bukhari, tapi juga termaktub dalam kitab agama Yahudi sendiri. Dan ini disebutkan di sana juga. Jadi Sayyidah Hajar itu ditemui malaikat. Dalam hal apa? Supaya tidak bersedih.
Dalam hal apa? Karena Ismail itu kehausan dan tidak dapat air. Di situ malaikat menemuinya. Baru kemudian tempat itu disebut dengan sebutan Be'er Lahai, sumur hidup. Para rabi, termasuk rabi Yahudi, kenapa disebut sumur hidup atau Be'er Lahai? Orang Nasrani pun tahu itu disebut sumur Lahai, Be'er Lahai. Kalau punya teman orang Kristen, tahu nggak sumur Laharoi? Mereka jawab, oh ya tahu. Itu sumur berkaitan dengan apa? Oh itu sumur berkaitan dengan Hagar. Mereka jawabannya tahu. Cuma mereka ketika ditanya sumur Laharoi itu letaknya di mana? Jawabannya pasti mereka begini, oh itu bukan sumur di Mekah, itu sumur di tempat lain. Jawabannya begitu. Kalau kita tanya sama orang Nasrani. Tapi kalau tanya sama orang Yahudi dijelaskan, apa itu sumur Lahai? Nah, di sini dikatakan Kibehol Shana. Karena setiap tahun, sana dalam bahasa Arabnya apa? Tahun, setahun ya, sana. Kibehol Shana Hayu Hogim. Kibehol Shana Hayu Hogim. Karena setiap tahun ada orang-orang Hogim. Apa itu orang-orang Hogim? Orang-orang yang berhaji. Hogim. Kalau orang Arab itu tidak bisa ngomong huruf G. Orang Yahudi tidak bisa ngomong huruf Jim, kecuali orang Mesir. Karena orang Mesir itu terpengaruh dengan bahasa Koptik. Jadi Jamal jadi Gamal, iya kan? Kalau orang dari Yaman, ini rata-rata dari Yaman kayaknya, itu huruf Qaf jadi Gim, Mustaqim jadi Mustaqim. Makanya As-Saqaf jadi As-Sagaf, ya kan? Itu bahasa Arab dialek Yaman agak beda dengan dialek Mesir. Jadi kalau diterjemahkan, karena setiap tahun ada orang-orang Hogim dari kata hak bahasa Arabnya di hajj, di hak. Ada orang-orang yang berhaji, Hayishmalim, orang-orang yang menganut imannya Ismail. Dari kata Ismail jadi Hayishmailim, orang-orang Ismail maksudnya. Apa itu maksudnya? Keturunan Ismail atau orang yang menganut imannya Ismail. Jadi kalau terjemahkan, karena setiap tahun ada orang-orang yang berhaji yang menganut imannya Ismail, LHBR Hazon menuju sumur itu. Sumur itu maksudnya sumur apa? BR Lahai, sumur hidup, sumur kehidupan. Gam Hayom Yikare. Dan saat ini, saat ketika Rabbi Ezra bicara, dan saat ini disebut BR Zamzam, disebut sumur Zamzam. Dari kata Zayin, Mim, Zayin, Mim, Zamzam. Jadi orang Yahudi tahu sumur Zamzam itu ada. Dan itu nama lain dari sumur BR Lahai. Cuma ini tidak dianggap sebagai bagian syariat Yahudi itu saja. Mereka memahaminya sampai hari ini. Dan mereka tidak pernah mengatakan kita ini penyembah berhala. Tidak. Cuma kita mengikuti Nabi orang Arab gitu aja. Mereka nggak mengakui Nabi kita, nggak mengakui. Kenapa? Dianggap Nabi keturunan Ismail masalahnya. Jadi bukan bagian dari syariat Yahudi. Nah itu bedanya. Nah ini salah satu contoh bahwa mereka datanya sama seperti yang kita punya. Dan itu ada termaktub dalam kitab Sahih Bukhari mengenai munculnya sumur Zamzam. Di situ juga diceritakan mengenai sumur Zamzam. Ini dokumen otentik. Sampai hari ini kalau ditanya jawabannya ya ini sama. Bahkan kalau ditanya sumur Zamzam letaknya di mana? Mekah. Di Mekah. Nama Mekah ada nggak dalam kitab mereka? Hah? Ada. Ada di sini. Nama Mekah ada. Ada. Cuma di sini. Saya tunjukkan ya.
Nama Mekah di sini disebutkan. Nah, sepuluh 30. Nah, di sini ada. Kita baca yang bahasa Indonesianya dulu supaya gampang. Nanti kalau langsung bahasa Ibrani nggak ada yang tahu. Atau begini aja, saya minta satu orang sebagai apa? Volunteer. Ada yang datang ke sini. Baca. Tahu nggak nama Ismail itu artinya apa? Ini namanya Ismail. Ini. Nama Ismail mana? Ini nama Ismail aja. Nama Ismail mana? Ini Ismail. Yang namanya Ismail sini. Samuel. Coba baca ya. Yang 30 ini ya. Baca Indonesianya, kamu baca ini nggak bisa. Samuel. Tidak besok. Tempat kediaman mereka tertebang dari Mesa ke arah Safat, yaitu pegunungan di sebelah timur. Sampai Iya itu. Ya nggak apa, terus dibaca lagi yang ayat 30. Itulah keturunan Sem menurut kaumnya. Keturunan Sem menurut kaumnya. Bahasanya, negerinya, dan bangsanya. Ya. Kamu derdek sekali baca. Kamu tahu nggak namamu itu sebetulnya maknanya apa? Ismail. Namanya itu nama dari surga. Menurut orang Yahudi itu nama itu dari surga. Iya. Karena yang memberi nama itu malaikat ketika bicara kepada Hagar. Berilah anakmu dengan nama Yishmael. Artinya apa? Yishma artinya dia telah mendengar. Tuhan. Jadi Tuhan telah mendengar. Itu nama dari surga, bukan nama dari bumi, dari surga. Makanya hati-hati mendengar. Nah, ketika di sini, ini teksnya ya. Cuma di sini teksnya ditulis dengan huruf Ibrani, tapi bahasanya Arab ini. Bahasanya Arab, tapi ditulis dengan huruf Ibrani. Anda bisa bayangkan, sama seperti orang Jawa. Dalam kitab-kitab kuning itu hurufnya Arab, tapi kalau dibaca Arab Ego Jawa. Kita menyebutnya Arab Ego gitu. Nah, orang Yahudi itu teksnya ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani, hurufnya Ibrani, atau ditulis dalam bahasa Aram, hurufnya Ibrani, atau ditulis dalam bahasa Arab, hurufnya Ibrani, atau ditulis dalam bahasa Yiddish, hurufnya Ibrani. Jadi hurufnya selalu Ibrani sebagai ciri bahwa itu bahasa komunitas mereka. Tapi bahasanya bisa bergeser. Nah, di sini yang teks bahasa Ibraninya itu yang huruf besar-besar ini. Ini bahasa Ibrani. Yang di sini itu bahasa Aram. Yang di sini yang di kotak ini bahasa Arabnya. Tapi hurufnya Ibrani. Bagaimana bunyinya? Nah, yang menarik di sini dikatakan wa kana maskanuhum
min Makkah ila an taji'a ila al-Madinah. Tahu maksudnya? Dan mereka tinggal dari wilayah Makkah hingga menuju wilayah Madinah. Ila al-Jabal Syarqi, sampai ke wilayah pegunungan timur. Jadi disebutkan Makkah, disebutkan Al-Madinah. Hurufnya sama. Disebutkan Mim, Kuf, He. Kalau dibaca Makkah. Alif, Lam. Kalau dibaca Al. Mim, Dalet, Yod, Al-Madi, Nun, He. Nah, jadi Al-Madinah. Jadi di sini juga disebutkan. Ini kitab orang Yahudi loh sampai sekarang. Hanya saja kita nggak mengenal beginian. Kalau kita mengenal begini, iman kita ini semakin bertumbuh, semakin kuat. Menjadi Muslim itu sekarang ya, banyak orang-orang Yahudi yang sekarang menjadi Muslim itu banyak. Orang-orang Yahudi di Israel itu, kalau sudah menjadi Muslim, dia tetap menjadi warga negara Israel, tapi Al-Qurannya pakai Al-Quran bahasa Ibrani. Mudah-mudahan saya tahu nggak? Pakai Al-Quran bahasa Ibrani. Tulisannya Ibrani. Ini kebetulan yang menerbitkan Saudi Arabia. Menerbitkan Saudi Arabia. Ini kalau dibaca Al-Quranul Karim Targum Mughni, maksudnya targum bahasa Arabnya tarjamah tuh kalau bahasa kita. Nah, Al-Qur'anul Karim targum mughni, hak Quran hamafuwa le Ivrit, dalam bahasa Ivrit. Ivrit itu Ibrani. Jadi kalau kita mencari akar ya, akar mengenai agama Ibrahim atau millah Ibrahim, itu pasti merujuknya kepada Islam itu sendiri. Pasti. Cuma masalahnya kita ini mau belajar secara totalitas atau hanya sekedar belajar ilmu fikih saja. Kita selama ini itu hanya ribut soal fikih masalahnya, sehingga kita ini lupa bagaimana cara mengembangkan peradaban Islam itu seperti apa, bagaimana kita bicara mengenai politik, bagaimana kita bicara mengenai ekonomi dan sebagainya. Kalau bicara soal bagaimana fikihnya, ya sudah selesai. Ustaz-ustaz sudah banyak yang bahas. Tapi kalau bicara mengenai hal-hal seperti ini, itu menarik sekali. Terutama kalau saya bahas dari sisi kebahasaan, salah satu contoh. Karena filologi itu sebetulnya bicara soal kebahasaan. Jadi sekali lagi, saya berharap di antara saudara-saudara yang sebetulnya ini kan generasi yang kesekian, wilayah ini ya, wilayah Surabaya itu, kalau kita belajar sejarah, itu tempat wilayah utama dari wilayah Yaman sebelum menyebar ke seluruh Asia Tenggara ini, Surabaya. Makanya komunitas terbesar masyarakat bangsa Arab waktu itu di Surabaya. Baru kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain. Makanya Anda harus punya ghirah bahwa kalau bapak-bapak kita atau nenek moyang kita punya jasa besar membangun peradaban di Surabaya ini dulu, ya kita harus lanjutkan itu. Jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai berhenti hanya sekedar belajar fikih saja. Maka bagaimana cara kita menghadapi orang Yahudi dan Nasrani? Maka tidak ada jalan lain kecuali hanya membangun peradaban itu. Dan itu sifatnya memang sangat kompleks, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini hanya sampiran supaya kita ini, oh ternyata Islam itu dijelaskan dalam agama mereka. Iya, supaya kita ini tahu bahwa ini dokumen otentik. Artinya apa kalau begini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menghilangkan barang bukti. Kalau seandainya, ini seandainya, orang Yahudi itu sering berkhianat enggak? Iya. Sering berkhianat. Sering berbohong enggak? Ya. Sering berbohong. Itu yang dikisahkan dalam Quran. Tapi kenapa ayat ini kok tidak dicoret dari kitab mereka? Kenapa dicoret? Kalau seandainya ini hilang bisa nggak ini?
Bisa, sangat bisa. Tapi kenapa mereka sampai sekarang tidak bisa menghilangkannya? Kenapa? Karena Allah sendiri menjaganya. Kalau seandainya ayat ini hilang, kita tidak ada hujah lagi. Mana hujah? Mana katanya Zam-Zam ada di dalam Islam? Buktinya mana? Kalau hanya dalam Quran, ada nggak dokumen pembanding? Kalau ini masih ada, berarti ada dokumen pembanding. Berarti Allah sendiri yang menjaganya. Kalau Allah sendiri yang menjaganya, berarti supaya mereka itu diperlihatkan, tidak bisa menghapus itu. Kalau mereka mau bisa, tapi kenapa nggak mau menghapus? Kenapa nggak mau menghapus? Sama seperti ayat yang saya baca tadi mengenai walaqad katabna fi zabur min ba'd dzakar annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ayat itu dalam Quran ada. Ternyata dalam kitab Mazmur, dalam kitab Zabur ada. Dokumen tertua ayat yang seperti itu abad ketiga sebelum Masehi. Sampai sekarang manuskripnya itu ada, disimpan di mana? Di Israel. Abad ketiga sebelum Masehi. Padahal Quran diturunkan abad keberapa? Abad ke-7. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Berarti kan abad ke-6. Menjadi Nabi itu hitungannya abad ke-7. Udah bayangkan abad ketiga ya. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun ayat itu bertahan. Makanya ketika Allah berkata waqad dan sungguh, benar-benar sungguh, berarti sumpah Allah bukan sembarang perkataan. Karena dijamin fakta itu tersimpan sekitar 1000 tahun. Dokumen itu masih ada. Jadi kalau saya belajar Quran itu seakan-akan belajar mengenai ilmu arkeologi sebetulnya. Dijaga betul. Seandainya ayat itu hilang, wah sudah, nggak ada jawab. Makanya Quran ini sempurna sudah, nggak ada jalan lain. Contohnya begini, tadi ketika saya baca ayat yang di awal ya, itu ayat 29. Coba cek. Karena ayatnya begitu sederhana. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menciptakan langit berapa jumlah lapis langit? 7 lapis langit. Coba perhatikan itu secara baik-baik. Kadang-kadang kita baca itu tidak jeli. Ketika Allah mengatakan sab'a samawat, itu hurufnya total berapa? Sab'a samawat berapa huruf? Coba itu berapa? Kok bisa? Allah mengatakan langit ada berapa lapis? 7. Ketika Allah bicara sab'a samawat, ditulis dengan berapa huruf? 7 huruf. Ungkapan sab'a samawat diulang dalam Quran sebanyak berapa? 7 kali dalam 7 surah yang berbeda, di dalam 7 ayat yang berbeda. Jadi dirinci. Apakah ayat begini ada dalam kitab mereka? Ada, sama di sini. Cuma di sini tidak lengkap. Di sini hanya disebutkan begini saja. Hanya disebutkan di sini namanya kitab Bereshit. Disebutkan Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaret. Bereshit pada mulanya, bara telah mencipta, Elohim Allah. Jadi pada mulanya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et Hashemayim, menciptakan langit-langit. Wa et Haaret, dan menciptakan bumi. Shemayim bahasa Arabnya as-samawat. Kalau bahasa Akkadia, bahasa Ibrani menyebutnya Semaiyah. Itu langit-langit. Pertanyaannya berapa jumlah langit di sini? Berapa? Banyak. Tapi banyaknya itu berapa? Tidak ada penjelasan. Tapi kalau Quran ketika ditanya berapa jumlah langit? 7 lapis langit. Apa sekedar itu? Tidak, dirinci. Rinciannya apa? 7 surah yang berbeda, 7 ayat yang berbeda, dan dibangun dengan 7 huruf yang sama berbeda. Itu Quran. Cuma sayang kebanyakan kita ketika membaca Quran hanya sekedar mencari pahala, selesai. Tidak pernah merenungkan ke situ. Apalagi sampai mau menjadi seorang astronot, aku ingin buktikan
tujuannya itu seperti apa, aku harus menjadi seorang aktor. Nggak sampai begitu. Allah. Makanya sampai sekarang kita ini tidak punya gigi. Ibarat manusia ini, kita ini ompong. Kenapa? Gigi kita ini hilang semua, nggak punya kekuatan. Makanya kalau ada orang nggak punya gigi, kira-kira kita takut nggak sama mereka? Nggak akan takut, nggak akan ditakuti orang. Karena giginya udah hilang semua. Bagaimana supaya gigi kita ditumbuh dan ditakuti? Ya harus berjuang kita membangun peradaban ini. Nah, orang Yahudi sudah membangun peradaban dan mereka belajar dari Islam. Kalau mereka tidak belajar dari Islam, tidak akan mereka menjadi seperti sekarang. Justru mereka berhutang budi dengan Islam. Makanya kalau kita lihat misalnya Rabai, salah satu rabi yang bernama Rabai Maimonides. Namanya Rabai Maimonides itu kepanjangan dari Shlomo ben Yitzhak. Dia belajar semua tulisan-tulisan yang dulu ditulis oleh ulama besar kita yang namanya Ibn Rushd. Itu dia pelajari dan akhirnya dia bisa mengcopy pikiran itu dan dikembangkan. Makanya yang dikenal itu adalah Maimonides. Tapi orang tahu dia murid secara tidak langsung dari Ibn Rushd. Nah, masalahnya kita tidak salah kalau mau belajar keilmuan apapun kepada siapapun. Mau di Barat silakan, mau di Amerika silakan belajar, dan itu harus kita kembangkan. Kita bawa ilmu Islam yang dulu dibawa oleh mereka, kita tarik kembali menjadi milik hasanah kita dan kita kembangkan. Itu menjadi identitas Islam kembali. Jangan sampai itu dihilang. Kalau dihilangkan kita nggak punya nyali apa-apa. Terakhir, saya hanya berpesan, kita harus mulai membayangkan kita ini ke depan itu harus lebih dari segala-galanya. Makanya ini agak-agak aneh. Apakah ini kebetulan atau bagaimana ya? Coba lihat orang-orang di Timur Tengah, kan kebanyakan mayoritas bangsa Arab ya. Tapi sekarang cara berpakaian tuh mereka lebih pede cara berpakaian Arab atau cara berpakaian Barat? Anda bisa jawab sendiri. Mereka lebih pede cara berpakaian Barat daripada cara berpakaian Arab. Di Indonesia jadi aneh juga. Cara berpakaian seperti Barat atau seperti Arab sekarang mulai luntur. Kemudian bagaimana orang Barat itu sekarang cara berpakaian? Sudah mulai niru kemana? Ini kayak bumi itu berputar ya, bumi itu berputar. Jadi peradaban itu bisa berubah. Salah satu peradaban fashion misalnya. Tapi kita harus mempertahankan peradaban fashion yang Islami. Tapi Islami jangan dibatasi hanya yang berjubah. Fashion Islami jangan dibatasi hanya yang berkopiah. Karena fashion Islam itu berkembang, tapi koridornya itu satu, menutup. Jadi mau pakai batik, mau pakai kaos yang ya Anda tahu sendiri anak-anak muda. Yang penting menutup. Jadi tidak diseragamkan karena khasanah Islam itu luar biasa. Khasanah Islam luar biasa. Bahkan bahasa Arab saja itu dikembangkan sekarang sebagai identitas keislaman, tapi ragamnya itu luar biasa. Ragam bahasa Arab Maroko itu beda dengan ragam bahasa Arabnya Saudi Arabia. Jadi ahli linguistik, ahli kebahasaan itu mencoba untuk membangun varian-varian kebahasaan Arab itu. Begitu juga bahasa di sini dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya hanya meletakkan dasar cara berpikir saja. Barangkali cara berislam kita ini perlu ditelaah ulang. Karena jangan sampai kita ini kalah hanya sekedar itu bernostalgia terus-menerus. Tapi seharusnya membangun peradaban itu. Dan Islam sekali lagi bukan sekedar agama ritual, tapi sebagai agama peradaban. Kalau agama peradaban, kita mau peradaban dan terus meningkat terus sampai menjelang hari kiamat. Karena tugas kita ini di muka bumi adalah membangun
peradaban. Itulah sebabnya amanah ayat tadi itu kita diberikan ilmu, sarana untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Hanya dua arsitek di jagat semesta ini. Yang pertama, arsiteknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fotokopinya siapa itu? Adam, manusia. Itu membangun peradaban, arsitek kedua. Kalau manusia tidak menjadi arsitek, tidak mungkin ada seperti ini. Ini jerih payah dari manusia. Malaikat gak akan bisa buat seperti ini. Binatang apapun gak akan bisa buat seperti ini. Gak akan buat bisa seperti ini, kecuali hanya manusia. Jadi kita ini disebutnya, kalau bahasa sederhana, fotokopi dari sang Khalik itu sendiri. Dalam hal apa? Membangun peradaban. Makanya diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Barulah kita bisa mengalahkan orang-orang yang tidak memahami Islam secara benar. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara dan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, ya. Tadi kan disebutkan kalau Madinah itu ada di dalam kitab apa namanya? Tahu ada ya? Zabur. Padahal dulu itu kan namanya Madinah itu Yasrib. Ya, bagus. Padahal zaman Ibrani itu kan sebelumnya zaman Nabi Muhammad. Harusnya kan tidak ada kata Madinah. Ya, itu aja. Ini pertanyaan bagus berarti pernah baca-baca sejarah. Di dalam Quran ini dua nama itu disebut. Nama Yasrib disebut, nama Madinah juga disebut dalam Quran. Selain itu, nama Mekah itu juga disebut dua versi. Disebut Bakkah dan disebut Makkah. Nama manusia yang berada di dua tempat suci itu juga disebut dengan dua versi. Satu Muhammad, satu Ahmad. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam Quran. Nama kota disebutkan dua kali dengan varian yang berbeda. Makkah, Bakkah. Nama kota satunya disebut dengan dua kali, Yathrib dan Madinah. Sang empunya manusia luar biasa ini disebut dengan dua versi, Ahmad dan Muhammad. Nah, bagaimana historisitasnya? Begini, pernah nggak kita bertanya, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi, kenapa orang Yahudi itu ada di Madinah? Nunggu Nabi terakhir. Jawaban kita sederhananya menunggu Nabi terakhir. Kenapa nggak nunggu di London saja? Kenapa nggak nunggu di wilayah Agra? Kenapa nggak menunggu di wilayah Damaskus? Tapi kenapa harus mereka berbondong-bondong ke Madinah? Waktu itu nama Al-Madinah sudah ada belum? Belum. Tapi namanya apa waktu itu? Siapa yang menyebut Yathrib? Siapa? Orang sana itu siapa? Orang Arab yang menyebut Yathrib. Tapi orang Yahudi menyebutnya apa waktu itu? Medinah. Orang Yahudi waktu itu menyebutnya Medinah. Medinah itu bahasa Arab. Dan istilah Medinah itu sudah tercantum di dalam kitab yang namanya Targum. Kitab Targum itu terkodifikasi abad pertama Masehi. Jadi orang Yahudi sudah akrab dengan kitab Targum. Di sini ada kitab Targum yang di sebelah sini ya. Nah, yang tulisan yang di sini ini namanya Targum. Ini nama